Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Farida pada pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu sehat. Pada pelajaran minggu ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela, anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Kita awali pelajaran hari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4. Menghindari akhlak tercela, anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang pertama adalah anania dan dampak negatifnya. Anania disebut juga egois. Apa itu egois? Yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong antar sesama manusia. Sedangkan egois, dia mementingkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Anania adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Anania termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan, berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Firman Allah dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini adalah dalil dari sifat anania atau sifat egois. Semua penyakit pasti mendatangkan bahaya. Sifat anania akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari perilaku anania adalah: yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. 6. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. 7. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. 8. Berdosa kepada Allah karena Islam anania. Selanjutnya, yang B adalah putus asa dan dampak negatifnya. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan karena dia sudah putus asa. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Penyebab seseorang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau mengharapkan sesuatu. Sebenarnya penyebab seseorang putus asa bukanlah persoalan yang dihadapi, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut. Dampak negatif putus asa. Putus asa termasuk akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Kebalikannya adalah akhlak mahmudah, akhlak terpuji.
Jadi putus asa termasuk akhlak madmumah atau akhlak tercela. Maka dampaknya amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa antara lain merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir menagalan lagi. Orang putus asa berarti dia telah kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Putus asa biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. Islam mendidik umatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah, sebagaimana firman Allah, wala tayasu min rauhillahi innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang berat. Ciri-ciri orang yang putus asa antara lain bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Setiap muslimin dan muslimat harus menghindarkan diri dari sifat putus asa. Cara untuk menghindarkan diri dari putus asa antara lain merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Selanjutnya C. Ghadab dan dampak negatifnya. Ghadab berarti marah atau pemarah. Ghadab termasuk sifat tercela atau akhlak madmumah juga, karena marah itu bersumber dari setan. Sebagaimana sabda Rasulullah, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'u bil ma' fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, segeralah berwudu. Jadi Rasulullah menganjurkan jika marah kita berwudu. Akibat buruk dari sikap marah antara lain, yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Dua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Ketiga, jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Keempat, sikap ghadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Kelima, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Oleh karena itu, sifat ghadab merupakan sifat tercela, maka kita harus berusaha menghindarkan diri dari sifat tersebut. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa harus menghindari rasa marah, meredam kemarahan dengan kesabaran. Hati yang sabar akan membawa seseorang untuk berpikir secara cermat dalam menghadapi suatu masalah. Yang terakhir, D. Tamak dan dampak negatifnya. Pengertian tamak secara bahasa, tamak berarti rakus hatinya. Istilah, tamak adalah cinta dunia. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat keduniawian, menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh beliau seperti orang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia minum air laut, semakin bertambah rasa dahakanya. Maksudnya, bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan, karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak. Sifat kebendaan tanpa perhitungan mana yang halal dan mana yang haram. Tetap semangat belajar di rumah. Farid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.